Kadang kita itu kan ngerasa nggak pena, ngerasa hati kita itu ada yang janggal, pingin marah, sedih, istilahnya pingin marah gitu loh. Jadi kita ngerasa ada yang salah dengan kehidupan ini, ada yang salah dengan orang lain, ada yang salah dengan segala ketentuan hidup yang sudah ditetapkan ini. Nah, kadang kita kan menemui seseorang yang sifatnya sok positif, sok berkata baik, omongannya selalu seakan-akan dia paling benar dan masuk surga paling awal gitu loh. Nah, saya menemukan bahwasanya ada sebuah psikologi ya, ada masalah psikologi terkait tentang toxic positivity. Jadi kita sok berusaha bersikap positif, menasihati orang secara sok positif, itu ternyata ada nilai toksiknya. Kalian ngerasa nggak ketika sama kalian ada masalah, ketika kalian ada berbuat salah dengan seseorang atau seseorang berbuat salah dengan kita kan ngerasa marah ya, kita ngerasa nggak enak dengan orang itu, kemudian kita malah dinasihati, oh jangan seperti itu, kita harus berprasangka baik, nggak boleh semacam itu, kita harus berbuat baik dengan orang lain, sok seperti itu. Nah, kadang itu kan malah menekan mental kita menjadi mental yang seakan-akan kita itu ngerasa gimana, kependem gitu loh, jadi kita ngerasa malah stres sendiri. Nah, itu toxic positivity. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan secara luas apa itu toxic positivity, kemudian apa sih bahaya-bahaya dari toxic positivity ini, dan ciri-ciri orang yang toxic ini semacam apa, kemudian cara menghindarinya gimana. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan itu semua, jadi tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip untuk kita biar hidupnya lebih baik ya. Oke, apa itu toxic positivity? Jadi toxic positivity itu ketika kita selalu menyangkal perasaan negatif yang ada dalam diri kita, kemudian selalu ingin berusaha untuk dirubah jadi positif dan mengabaikan segala hal-hal yang sifatnya negatif itu tadi. Nah, contoh, jangan sedih, masih ada orang yang jauh lebih susah daripada kamu. Pernah dengar kata-kata tersebut nggak? Jangan sedih, ada orang yang jauh lebih susah daripada kamu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, contoh lagi, positif thinking aja, pasti bisa kok, padahal masalahnya besar banget dan kita belum ketemu solusinya, tapi orang bisa dengan mudahnya santai aja, kayak ngelemehin gitu. Nah, contoh lagi yang ketiga, jangan menangis, kayak gitu aja nangis, seakan-akan meremehkan. Jadi sikapnya kayak sok positif tapi meremehkan, itu termasuk kategori toxic positivity. Jadi kita mengabaikan perasaan negatif, kemudian ingin menyangkal negatif itu menjadi positif, dan hati kita belum bisa menerima secara sadar dengan hal tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksud toxic positivity. Jadi kita merasa sok positif, tapi dalamnya diri kita, alam bawah sadar kita belum menerima bahwasanya ini sifat yang harus diterima terlebih dahulu. Ketika kita sudah menerima, kita sudah menyadari bahwasanya kita boleh loh merasa marah, kita boleh loh merasa sedih, kita boleh loh merasa kecewa. Kalau kita perasaan itu diterima dulu dan menyadari bahwasanya kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah, diterima dulu. Oh, kita sedih, kita boleh nangis, boleh kecewa, boleh merasa kecewa dengan orang lain, boleh marah ya, diterima dulu, tapi enggak yang sifatnya marah sampai harus banting-banting apa, harus teriak-teriak, enggak yang semacam itu. Istilahnya kita bolehlah menerima sifat-sifat negatif tersebut dan menyadari bahwa sifat negatif itu memang normal dan tidak perlu terlalu disangkal ya. Jadi semacam itu jadi toxic positivity itu yang semacam itu. Jangan istilahnya ketika kita mengabaikan hal-hal negatif yang datang dalam diri kita ya, sudah bisa dipahami ya secara gamblang. Jadi saya di sini menjelaskannya ya sifatnya yang lebih enjoy, jadi enggak yang kayak guru-guru menjelaskan itu, enggak terlalu formalitas. Jadi enjoy aja ya, jadi ditonton aja. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada masalah, pengen ngerasa kecewa, sedih, marah, itu enggak apa-apa, diterima aja dulu, bukan dinikmati ya, istilahnya oh ya udahlah, saya masih sedih ya, nggak apa-apa, nangis dulu. Kalau teman-teman diputus pacarnya, ini nangis aja, jangan terus
seakan-akan mendengerin nasihat orang, oh kayak dunia hanya selebar daun kelor. Kadang kan kita kalau dinasihati, jangan nangis lah, kayak dunia selebar daun kelor aja, kayak nggak ada orang lain aja, kok harus nangis sih orang tersebut. Kita ketika putus dengan seseorang, nangis itu nggak masalah ya, normal lah. Mana mungkin ada orang ketika sudah cinta, sudah dekat, sudah ada emosi yang dibangun dengan seseorang, kemudian putus kok nggak ada rasa kecewa, nangis, marah, sedih. Kalau nggak boleh seperti saya itu kan aneh namanya. Jadi diterima aja nggak apa-apa, seperti itu. Kalau ada orang menasihati nggak boleh sebenarnya, itu namanya toxic positivity, termasuk diri kita sendiri. Cara pandangnya ketika kita ke diri kita harus bisa dipahami semacam itu, harus bisa menerima terlebih dahulu. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan terkait bahaya toxicity ya. Jadi ada bahaya-bahaya yang disebabkan dari sifat toxic positivity ini tadi. Nah, bahaya yang pertama, emosi tertekan. Jadi teman-teman kalau nggak menyadari bahwasanya sikap atau pola pikir yang mengabaikan sifat-sifat negatif itu tadi, yang harus mengabaikan sifat-sifat negatif itu tadi tanpa menerima bahwasanya kita sedih dan lain sebagainya itu tadi, kita akan merasa tertekan. Kalau teman-teman sudah merasa tertekan, itu akibatnya teman-teman jadi stres. Nah, orang yang biasanya sudah stres itu condong biasanya banyak hal-hal yang negatif yang lain datang ke diri kita. Ya contohnya kalau teman-teman stres biasanya sakit perut, sakit kepala, badan meriang, ya banyak lah. Jadi kalau teman-teman sudah stres itu bisa mengakibatkan banyak sekali permasalahan, termasuk di mentalitas teman-teman, termasuk di jiwa dan raga teman. Banyak orang stres itu kemudian jadinya serangan jantung, stroke, apalagi banyaklah penyakit-penyakit yang datang akibat stres. Jadi teman-teman harus bisa menjaga stres dengan cara apa? Jangan sampai teman-teman punya sikap toxic positivity ini tadi. Ya, ini bahayanya. Bahaya yang kedua, rasa bersalah karena merasa seakan-akan kita tidak pernah bersyukur atau bersabar, karena kita tidak pernah merasa gimana ya? Tidak melakukan hal baik. Jadi contoh itu tadi, kalau kita seumpama kehilangan uang 10 juta, ada orang ngomong, ya lah sabar aja, ada orang malah nggak punya uang sama sekali, kamu hilang 10 juta, untung masih ada 5 juta kok. Nah, semacam ini kalau teman-teman terlalu mendengarkan orang yang toxic positivity tadi, yang harus seakan-akan gitu harus positif, kemudian hal negatif nggak boleh didengar, nggak boleh diterima dan harus dilawan. Ini membuat teman-teman jadi stres. Jadi teman-teman ngerasa, wah oke, orang yang nggak pernah bersyukur ya, aku bukan orang yang sabar ya. Kalau teman-teman condong ke pikiran semacam ini, teman-teman ngerasa nggak sabar, ngerasa nggak syukur, ngerasa nggak pernah menikmati pemberian Allah. Nah, ini membuat teman-teman stres. Kalau teman-teman sudah stres, nah ini membuat masalah makin panjang. Jadi pola pikirnya jadi buruk, kesehatannya menurun, kemudian kegiatan sehari-hari jadi terganggu karena teman-teman stres. Ya, ini bahaya juga. Jadi teman-teman harus bisa menerima segala hal negatif-negatif yang ada. Bisa diterima aja lah, dirasakan aja. Kalau memang negatif ya nangis nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa ya. Normalnya manusia ya, mau apa ya boleh lah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad ya, pada zaman dulu Nabi Muhammad itu ketika ditinggal mati oleh istrinya yang namanya Khadijah, kemudian disusul pamannya Abu Thalib itu. Itu kan Nabi Muhammad juga menerima bahwasanya dia kehilangan seseorang, bahwa sampai ada Amul Husni, tahun kesedihan. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad juga menerima hal negatif yang datang dalam dirinya. Dia mengetahui bahwa ini orang yang aku cintai, orang yang aku sayangi, seorang istri yang satu-satunya yang paling dicintai Nabi, kemudian seorang paman yang selalu mendukung dia, selalu mendampingi dia, kemudian juga meninggal. Nabi Muhammad menerima bahwasanya ini hal negatif yang perlu saya terima dan saya sadari. Beliau berhak menangis, merasa kecewa, merasa sedih, bahkan sampai Allah menghadiahkan Isra dan Mi'raj itu tadi ya. Nah, jadi kita harus bisa menerima rasa-rasa negatif, rasa yang sifatnya menurut orang negatif lah. Jangan sampai terus kita jadi toxic positivity, sok positif,
wah jangan sedih, nah, perempuan masih banyak di dunia ya. Semacam ini toxic positivity ya. Jadi kita harus bisa, jangan sampai bahaya-bahaya yang kedua ini termasuk merasa bersalah itu tadi berada dalam diri kita karena adanya toxic positivity. Dan masalah yang ketiga salah satunya adalah hubungan rusak karena orang lain merasa tidak didengar. Dan ini kebanyakan kita kan ketika ada orang curhat terhadap kita masalah-masalah di kehidupan dia, oh aku tadi sama pacarku gini, kemudian dia merasa sedih terus nangis. Jangan sampai kita sebagai temannya orang yang sedih ini tadi, jangan sampai kita terus cuma seenaknya ngomong, ya udahlah jangan nangis, kayak gitu aja nangis, aku aja nggak punya pacar, biasa aja. Kalau teman-teman ngomongnya semacam ini seakan-akan teman-teman mengabaikan teman-teman yang curhat ini tadi. Jangan sampai teman-teman terus mengabaikan perasaan orang lain dengan berlagak sok positif nasihati, tapi sifatnya malah seakan-akan menyindir dan menjatuhkan orang lain yang lagi sedang dapat musibah ini tadi. Nah, semacam itu. Jadi toxic positivity itu bisa dari diri kita sendiri terhadap diri kita, atau bisa dari kita terhadap orang lain. Nah, ini membuat hubungan kita dengan orang lain bisa rusak kalau kita sering toxic positivity tadi. Jadi jangan sampai kita terlalu menasihati masalah orang lain. Ya didengar saja, gitu loh. Jadi ini sifat toksik. Kadang ada orang gak mau tuh dinasihati itu, pokoknya cuma didengar tuh, ya kan? Pengennya cuma didengar. Jadi teman-teman jangan sampai punya sikap toxic positivity tadi sok menasihati, sok berbuat baik, tapi malah toxic sifatnya, buruk sifatnya, karena malah merusak mentalitas orang lain. Nah, semacam itu. Oke, yang ketiga saya akan mengidentifikasi ciri-ciri orang yang punya toxic positivity. Nah, ciri-ciri yang pertama orang yang punya sifat toxic positivity ini tadi yaitu menganggap emosi negatif. Nah, sebagai sebuah kelemahan. Jadi kalau teman-teman merasa sedih dianggap orang yang cengeng, kalau merasa kecewa dianggap orang yang gak bersyukur, kalau teman-teman merasa marah dianggap orang yang gak sabar. Lah, ini ciri-ciri orang yang toxic positivity. Kalau ada orang lain nangis dianggap gembeng, oh kamu itu gitu aja nangis. Nah, jangan sampai semacam ini teman-teman. Kalau selalu mengabaikan perasaan orang lain, ketika ada orang lain nangis kemudian teman-teman seenaknya ngomong halah gitu aja nangis, itu berarti teman-teman kategori orang yang toxic positivity. Jangan sampai teman-teman jadi orang semacam ini. Kalau ada orang kecewa, ya jangan sampai kita mengejudge orang lain bahwasanya orang ini nggak bersyukur. Ya, kecewa ya hal normal untuk kita bisa biasa kecewa juga. Kalau ada orang marah ya udah jangan sok-sok nasihati. Innallaha ma'as sabirin, Allah itu suka dan dekat dengan orang-orang yang sabar. Nah, ya boleh ya, ini benar ajarannya benar bahwa Allah memang dekat dengan orang-orang yang sabar, tapi bukan berarti kita seenaknya ngomong kita harus sabar. Kamu itu ada orang nggak sabar aja nasihati orang dengan semudah itu, bahwa ketika padahal masalahnya lagi besar-besarnya. Jangan sampai teman-teman sok menasihati orang lain masalah hal-hal negatif ini tadi, biar mereka merasakan kekecewaan mereka, rasa marah mereka, sedih mereka, biar dirasakan dulu, biar rasa negatif itu bisa keterima dulu di dalam tubuh. Jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri, karena kita bisa membohongi orang lain tapi kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, yang pertama itu tadi ya, selalu menganggap kelemahan orang lain sikap negatif orang lain sebagai sebuah kelemahan. Yang kedua adalah menghindari pembicaraan serius dengan hikmah positif. Jadi kebanyakan orang yang sudah terpapar toxic positivity itu tadi ya, mereka kayak punya traumatik. Jadi kalau dinasihati baik-baik, datang ke kiai, datang ke siapapun yang nasihati baik, mereka akan mudah sekali menyangkal. Jadi mudah sekali menganggap bahwasanya alah ini sama aja orangnya. Jadi mereka terus mudah sekali menolak hal-hal yang sifatnya sebenarnya baik. Ya contohnya itu tadi dalil innallaha ma'as sabirin. Ini kan dalil yang baik, memang ada dalilnya bahwa kan kita orang yang sabar itu memang baik. Tapi kalau orang terlalu sering terkena toxic positivity, imbasnya, nah ini yang membuat orang-orang yang
terkena paparan toxic positivity ini tadi sulit menerima hal-hal baik ya. Ciri-cirinya ya semacam itu, orangnya nggak bisa terlalu menghindari orang-orang yang mengomongkan hal-hal positif. Nah, yang ketiga, merasa tidak nyaman orang lain mengekspresikan kesedihan. Nah, kebanyakan orang yang sudah punya toxic positivity terhadap dirinya atau orang lain, ketika ada orang lain merasa sedih, sering meremehkan. Misalnya seperti itu tadi contohnya, ada orang lain sedih, halah itu aja sedih, wong aku aja gini biasa aja. Jadi seakan membanding-bandingkan hal yang kita alami dengan orang lain alami. Jadi seakan-akan masalah orang lain jauh lebih ringan daripada masalah kita sendiri. Ini nggak boleh teman-teman. Orang lain itu punya masalah di kadarnya mereka, kita punya masalah di kadar kita sendiri. Kita nggak boleh terlalu membanding-bandingkan. Teman-teman bisa kuat dengan masalah itu, tapi belum tentu orang lain bisa kuat. Ya, kita ambil analogi ya, teman-teman kuat sekarang ngangkat barbel seberat 10 km, tapi belum tentu orang lain bisa kuat mengangkat barbel sekian. Seperti ya contoh teman-teman itu tadi, ngangkat 10 kilo kuat, bayangkan seorang anak kecil apa bisa ngangkat 10 kilo. Nah, orang lain itu selalu berbeda, nggak ada yang sama. Jadi belum tentu orang lain bisa merasakan hal yang kita rasakan itu lebih berat atau lebih mudah. Jadi teman-teman jangan seakan-akan meremehkan, mengejudge, menganggap orang lain itu lemah. Nah, ini nggak boleh. Ini ciri-ciri orang yang toxic positivity itu tadi, kebanyakan merasa tidak nyaman ketika ada orang lain mengekspresikan kesedihan mereka. Oke. Yang keempat di sini saya akan membahas tentang cara menghindari toxic positivity. Jadi toxic positivity ini tadi bisa dihindari. Ada cara-caranya juga ya. Ya, yang pertama teman-teman harus menyadari bahwasanya ada sikap toxic positivity ini tadi. Harus sadar dulu. Kalau teman-teman nggak sadar gimana cara menghindarinya. Jadi kita harus sadar bahwasanya ketika kita mengabaikan hal-hal negatif yang datang dalam diri kita, itu termasuk kategori toxic positivity ya. Jadi kita harus sadar bahwasanya ada sikap toxic positivity tadi. Yang kedua, validasi emosi. Jadi kita harus menyadari bahwa aku ngerti bahwa aku saat ini sedih, ya nggak apa-apa nangis dulu. Aku ini kecewa, ya nggak apa-apa kecewa, diungkapkan terhadap orang-orang yang sekiranya bisa menerima. Jangan suka semua orang malah curhat di Instagram, di WA, itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Teman-teman bisanya ya nerima dulu aja, memvalidasi emosi, divalidasi dulu bahwasanya aku memang bener saat ini aku bener-bener sedih. Kalau teman-teman habis diputus pacar, ya nggak apa-apa nangis dulu, kecewa, marah nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang negatif, kalau marah, sedih, kecewa harus sampai bunuh diri, sampai loncat dari gedung ya. Jangan sampai semacam itu. Sedih itu normal, tapi kalau yang berlebihan itu ya jelas nggak baik ya. Jadi kita harus memvalidasi. Yang kedua, pertama sadar bahwa ada sikap toxic positivity, kita harus menerima bahwasanya kita harus menerima hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kita harus ini tadi memvalidasi emosi, bahwasanya nangis, oh sekarang aku masih sedih, nggak apa nangis, tapi jangan sampai berlarut-larut ya. Marah boleh, jangan sampai yang berlebihan. Kecewa boleh, tapi jangan sampai kita punya dendam sampai kita membalas, jangan sampai semacam itu. Terus yang ketiga, izinkan dia merasakan, ya ini tadi sama saya memvalidasi diri, merasakan hal-hal negatif ini tadi. Kalau memang lagi sedih ya sedih, marah ya marah gitu. Kemudian kalau teman-teman punya orang, punya teman, punya siapapun itu yang lagi merasa terpuruk ya, hal-hal negatif datang dalam dirinya, kita jangan sampai ngomong jangan sampai ya, ganti omongan. Kalau biasanya jangan stres, jangan nangis, jangan marah, jangan kecewa, jangan sampai kata-kata ini terucap. Ganti aja kata-katanya. Aku tahu kamu sedih, sini aku temenin, ya curhat aja kepada aku, apa masalahnya. Jadi temenin aja, nggak usah kasih nasihat. Kalau memang dia nggak butuh nasihat, ya temenin, dengerin aja. Nah, ini banyak sekali masalah ini. Nah, ini dirasakan oleh orang-orang yang masih pacaran, hubungan di dalam rumah tangga, baik itu suami dan istri, orang tua dengan anak. Kadang kan kita cuma butuh didengarkan ya. Kalau kita ada masalah apa, kita curhat. Kadang kan kita sudah tahu masalahnya apa, kemudian solusinya kadang kita sudah tahu. Kita cuma pengen sharing aja.
Jadi teman-teman kalau ada orang yang lagi ngerasa negatif itu tadi, jangan sampai teman-teman sok menasihati positif, dengarkan aja dulu. Kalau memang butuh nasihat, nasihati yang baik, jangan sampai terus yang sifatnya menyudutkan atau membanding-bandingkan. Kalau teman-teman bisa mengontrol sikap ini, nah insya Allah teman-teman akan jadi pribadi-pribadi yang nggak toksik. Nah, kalau teman-teman jadi pribadi yang nggak toksik, cenderung banyak orang yang nyaman kalau dekat dengan teman-teman, ya. Siapa sih yang suka dengan orang-orang yang toksik? Kan nggak ada kan ya. Kita lebih condong dan lebih senang ketika kita dekat dengan orang-orang yang punya bener nilai-nilai positif, ya, positif yang bener-bener positif, bukan yang toxic positivity. Positif tapi terlalu berlebihan sampai jadi toksik itu juga salah, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana positif yang benar-benar positif atau positif yang sifatnya toksik. Ya, ini berbeda. Nah, saya harap video ini bisa mencerahkan teman-teman. Jadi ada loh kalau rasa kecewa itu boleh diterima dulu. Jangan sampai kita terus membohongi diri kita. Karena secara tidak langsung kalau kita terlalu membohongi diri sendiri, aku kecewa, gak usah, aku nggak bisa kecewa, terlalu memendam hal-hal itu kemudian sok bersikap positif, nah suatu saat ini bisa meledak, ya, bisa meledak dan malah berimbas negatif terhadap teman-teman. Kalau teman-teman terlalu stres kemudian nanti ya efeknya itu tadi bisa menjadi rusaknya mentalitas teman-teman. Karena ada satu studi, ya, dari studi ini penelitian Journal of Personality and Social Psychology tahun 2018 itu menunjukkan bahwasanya menyangkal emosi negatif justru memperburuk resiliensi mental. Nah, jadi ada jurnal penelitian ini, nah ini menyatakan bahwasanya ketika kita terlalu menyangkal hal-hal negatif yang datang dalam diri kita, itu malah merusak resiliensi mental. Resiliensi mental itu apa? Nah, untuk resiliensi mental ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman subscribe dulu, di-subscribe dulu dong, ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar notifikasinya datang. Jadi resiliensi mental itu apa? Nah, itu akan saya bahas di video selanjutnya, karena video ini saya rasa sudah terlalu panjang, hampir setengah jam, ya kan. Nah, jadi teman-teman subscribe, teman-teman tekan tombol loncengnya, jangan lupa komentar di bawah. Nanti kalau ada komentar yang bisa saya jawab, nanti akan saya jawab di video selanjutnya. Jadi terima kasih, jangan lupa bahagia dan jangan jadi orang yang toksik.